Semoga Allah menerima amal ibadah kita ya di bulan Ramadan kemarin, serta bisa berdampak dalam kehidupan kita ya. Hasil dari Ramadan tersebut ada terlihatlah ininya ya, dampaknya dalam diri kita, kemudian juga menambah keimanan dan juga ketakwaan diri kita ya, terutama bagi teman-teman sekarang ini ya yang sedang berjuang di jalan Allah nih ya, belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan berkah Ramadan itu bisa memberikan keberkahan juga dalam belajar ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama nanti dalam penyelesaian studinya ya, Allah mudahkan bisa selesai dalam tepat waktu ya, tepat waktu atau waktu yang tepat. Waktu yang tepat ya, tepat waktu dan waktu yang tepat. Baik ya, uh, sebelumnya kita akan memulakan pertemuan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa silakan masing-masing ya, doa belajar masing-masing silakan. Baik, langsung saja ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran fisika zat. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya tata tertib dalam pembelajaran atau perkuliahan kita. Yang pertama adalah silakan teman-teman semuanya open video ya, kameranya dibuka. Ya, mic-nya ditutup. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan mengacungkan tangan terlebih dahulu atau raise hand. Ya, kemudian nanti akan saya persilakan untuk menjawab atau bertanya. Lalu yang selanjutnya adalah silakan Anda fokus dalam pembelajaran ini. Ya, jangan sambil nyambi-nyambi. Kita nggak akan lama ya, kalau pembelajaran online itu nggak akan sama seperti pembelajaran offline ya, tapi nanti akan ada tambahan berupa penugasan gitu ya. Jadi pada saat sesi penjelasan silakan Anda bisa fokus ya, menyiapkan catatannya dan memperhatikan ya. Jika ada yang kurang jelas, tidak perlu menunggu sampai akhir ya, boleh mengacungkan tangan jika ada yang kurang jelas. Selanjutnya jika ada yang mau keluar kamar mandi, silakan chat terlebih dahulu ya. Jika nanti saya panggil dan Anda tidak ada, saya tahu Anda mau kemana gitu ya. Seperti itu. Nanti saya akan absen jika ada yang tidak hadir, akan saya anggap alfa ya. Seperti itu sampai keterangan. Oke, siap ya. Kita akan mulai materi hari ini. Baik, masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Bukan minggu kemarin ya. Pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Lalu ya, menentukan apa titik, koordinat titik, kemudian juga arah dan juga bidang kristal ya. Kalau tidak salah saya memberikan tugas ya, tuh enggak? Udah selesai tugasnya? Sudah Bu. Ya, sudah dikirim ke Google Drive. Sudah. Ya, nanti silakan PJ untuk mengirimkan link Google Drive ya ke saya. Karena kemarin itu kalau tidak salah batasnya adalah minggu pertama saat setelah Lebaran ya. Nanti silakan dikirimkan link Google Drive-nya ke sebelumnya sudah membahas tentang koordinat titik, arah dan juga kristal ya. Di mana itu ada beberapa perbedaan untuk menentukan koordinat titik, itu seperti halnya kita menentukan koordinat dalam bidang kartesius ya. Hanya nanti untuk penulisannya tidak menggunakan kurung atau koma, tapi langsung aja angka gitu ya. Lalu kalau misalkan untuk arah kristal itu pakai apa kurung siku ya, kurung siku. Kemudian kita menentukan bagaimana arah dari kristal itu dari titik potong ya, titik potong masing-masing terhadap
bidang aksisnya itu X, Y, Z. Hanya itu penulisannya harus menggunakan integer atau dalam bulat terkecil. Ya, hampir sama dengan yang arah atau bidang kristal, yaitu menggunakan kurung biasa. Ya, jadi ada perbedaan dalam penulisan dan juga penentuan titik potong dari masing-masing yang tersebut. Gitu. Ya, oke, nanti silakan kita cek lagi ya bagaimana pemahaman ya. Di pada pertemuan offline ada yang beberapa orang yang bisa mengerjakan soal tugas itu ke depan supaya merecall lagi ya, memantapkan lagi pemahamannya. Oke, hari ini kita akan masuk pembahasan yang baru yaitu tentang diffraksi sinar X ya. Oke, sebentar. Ya, sebelumnya saya ada PowerPoint yang sudah saya buat ya, tapi waktu itu di laptop yang berbeda dan saya kalau ada gitu ya. Ini saya ngambil dari buku. Saat ini saya akan berikan bahasanya itu langsung dari buku ya. Nanti saat diberikan ke PJ dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Di buku kali ya, ini udah punya ya buku Kalister. Kalau belum nanti cek kan ya. Oke, apa itu diffraksi sinar X? Ya, kenapa kita belajar diffraksi sinar X dalam fisika zat padat? Ya, oke. Sebelumnya Anda kenal bahwa dalam zat padat itu kemarin kita mengenal ada yang namanya bidang ataupun juga arah kristal, ya. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa kristal tersebut arahnya tuh kemana, ya? Atau bidangnya tuh arahnya kemana, gitu? Bidang kristalnya seperti apa? Itu kan harus ada alat ukurnya, gitu ya. Harus ada alat ukurnya. Dan alat ukur yang kita pakai itu menggunakan instrumen diffraksi sinar X. Nah, hari ini kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana konsep dari diffraksi sinar X tersebut sampai didapatkan nantinya contoh penggunaan diffraksi sinar X untuk mengidentifikasi arah kristal, ya, seperti itu. Dari yang pertama dulu, apa itu diffraksi? Ya, apa itu diffraksi? Ini udah Anda kenal kan waktu di fisika. Ada yang mau menjelaskan apa itu diffraksi yang Anda paham? Diffraksi itu apa? Silakan Ukasya, Ahmad Ukasya. Ini kan materi fisika dasar loh. Anda udah lulus kan fisika dasar? Diffraksi ya, ayo, ya. Saya yakin Anda tahu sebenarnya. Ini pura-pura aja nih kayaknya. Ayo, apa itu diffraksi? Pembelokan gelombang mungkin Ibu. Oke, siapa? Rodia. Rodia, silakan Rodia. Pembelokan gimana? Diffraksi Ibu. Kalau di fisika dasar dijelaskannya tuh diffraksi itu tuh gelombang yang apa ya, yang mengalami pembelokan atau kayak melewati celah atau rintangan gitu. Terus kayak ya gitu Bu. Lupa lagi Bu, pokoknya Oke. ingatnya tuh gelombangnya tuh mengalami pembelokan yang melewati celah. Iya betul ya. Diffraction ya atau diffraksi itu kan pembelokan
cahaya ya, pembelokan cahaya akibat adanya apa? Melewati suatu kisi ya atau celah sempit. Ya, jadi bukan hanya membelok tapi dia harus kena kena sesuatu dulu nih baru dia bisa membelok ya. Nah, dikenakannya itu kepada kisi ataupun celah sempit. Nah, pertanyaannya celahnya itu harus sebenarnya terjadi difraksi ya. Apakah ada ketentuannya supaya dia bisa silakan. Ada yang tahu harus segimana tuh lebar lebar kisinya ya supaya bisa terjadi pembelokan. Oke, Sagita ada? Sagita ada nggak? Hadir, Ibu. Oke, dibuka kameranya dibuka ya. Halo, mana Sagita? Oke, menghilang. Ada yang tahu berapa celah sempitnya itu harus segimana? Ada ukurannya nggak? Patokannya apa? Gak ada. Oke ya. Jadi peristiwa difraksi ini akan berhasil ya, akan bisa terjadi difraksi itu jika cahaya itu akan melewati celah sempit yang memiliki lebar yang setara ya, setara dengan panjang gelombang cahayanya. Ya. Jadi kalau Anda punya gelombang cahaya tampak ya, kan dari 400 sampai 700 nanometer ya. Kalau pengen terjadi difraksi, maka lebar dari celah sempitnya itu harus sekitaran itu 400 sampai 700 nanometer. Ya, harus setara ya, sebanding. Jadi kalau misalkan difraksi sinar X, Anda bayangkan ya, difraksi sinar X. Berarti supaya si sinar X-nya itu bisa akan melewati kisi ya, celah sempit yang memiliki ukurannya itu sebanding dengan panjang gelombang sinar X. Berapa panjang gelombang sinar X? Yo. Gita ada. Nanometer, Bu. Oke, Robi mau jawab, silakan. Mendengung. Robi kenapa itu? Oke. Maaf Bu, tadi ada Suaranya. tes. Oke, sekarang udah normal. Berapa Robi panjang gelombang dari sinar X? 0,01 sampai 10 nanometer, Bu. Oke, 0,01 sampai 10 nanometer. nanometer. Ya, kalau dalam Armstrong berapa nih? Kita biasanya kalau sinar X itu ada biasanya jarang, bukan jarang, ya biasanya dalam bentuk Armstrong berapa berarti? Kan nama itu 10 pangkat min 9 ya. Kalau Armstrong 10 pangkat min 10. Ya. Berarti sekitaran 1 Armstrong ya, 1 Armstrong. Ya. Jadi celah sempit dari sinar X tersebut itu sekitaran 1 Armstrong. Nah, 1 Armstrong ini sama aja dengan apa? Itu sama aja dengan jarak antar kisi. Ya, jarak antar kisi dari atom. Ya, sekitaran order 1 Armstrong. Ya, jadi kenapa kita pakai sinar X dalam identifikasi cahaya atau identifikasi struktur daripada zat padat? Ya karena yang memiliki panjang gelombang
ya, yang sebanding dengan jarak antar kisi itu adalah yang sinar X itu, gitu. Ya, kalau terlalu besar atau terlalu kecil, ya, harus sebanding dengan jarak antar kisi. Ya, nah itu ya. Jadi syarat pertama dari terjadinya difraksi itu adalah celah sempit yang sering ukurannya dengan lebar atau panjang gelombang dari oke. Yes. Hmm, oke ya. Selanjutnya adalah dari peristiwa difraksi tersebut nanti kan ada dua kemungkinan ya difraksi itu. Ada yang namanya difraksi maksimum, ada difraksi minimum. Yang ditampilkan dalam gambar di layar, Anda lihat ini ya. Ini ada wave 1, berarti gelombang 1 dengan panjang gelombang lambda, ya. Kemudian ada wave 2, panjang gelombang 2 dengan panjang gelombang lambda juga sama, gitu ya. Saat terjadi scattering, ya, scattering itu penghamburan ya, maka panjang gelombang ini bisa jadi berubah atau tetap gitu ya. Nah, untuk gelombang satu tetap satu aksen itu panjang gelombangnya tetap, lambdanya juga amplitudenya juga sama, gelombang 2 juga sama. Dan kalau dia terjadi difraksi, ya, fraksi yang maksimum, ya, maka akan terjadi penguatan gelombang, ya. Penguatan gelombang menjadi amplitudenya menjadi 2A, 2 amplitudenya, dan panjang gelombangnya ya nggak gelombang itu saja. Ya, ini adalah ya difraksi yang maksimum. Kalau apa namanya tuh berkas cahaya ya, Anda kalau di praktikum fisika dalam terlihat dari garis-garis cahayanya ya. Kalau yang maksimum itu adalah menunjukkan peristiwa interferensi yang maksimum juga yang terang gitu ya. Nah, seperti itu. Kebalikannya kalau dia ini ya terjadi perubahan. Anda lihat di sini ya, ada perubahan nih. Panjang gelombang yang pertama, ini wave 3 ya, terpisah wave 3, ada wave 4, gelombang 4. Ya, saat terjadi peristiwa scattering, ya, yang gelombang 3 tetap nih, ya, gelombangnya tetap, tapi yang gelombang 4-nya Anda lihat terjadi perbedaan. Perbedaan apa yang terjadi? Ini Anda lihat ya, awalnya dia mulai dari 0, lalu positif, negatif gitu ya. Ini dari 0 ke negatif. Ya. Ini disebut dengan apa? Perubahan fasa, ya, perubahan fasa gelombang. Ya, ini perubahan fasa gelombang nih. Maka apa yang terjadi? Mengalami difraksi, ini akan saling melemahkan, ya, atau disebut dengan difraksi destruktif, ya. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya akan menjadi ini jadi menghilangkan, jadi nggak ada gelombang lagi di sini, ya. Kalau di layar ini akan ditampilkan sebagai daerah yang berwarna hitam, ya. Jadi Anda bisa paham bahwa untuk difraksi ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dia harus memiliki atau melewati celah yang memiliki lebar yang sebanding dengan panjang gelombang dari cahayanya. Dan yang kedua adalah harus koheren, ya, memiliki fasa gelombang yang sama, ya. Kalau dia terjadi perubahan fasa gelombang, maka bisa terjadi destruktif, ya, perubahan yang menghasilkan gelombangnya itu hilang, ya, gelombangnya tidak ada. Nah, seperti itu. Itu adalah prinsip dari difraksi secara umum ya, secara umum. Sinar X tadi perbedaannya adalah dia harus memiliki panjang gelombang yang sama dengan jarak antar kisinya, gitu. Nah, di dalam kristal ya,
Difraksi sinar X itu akan dibahas dalam hukum Bragg namanya, ya. Hukum Bragg itu apa? Nah, hukum Bragg ini menunjukkan bagaimana interaksi antara dengan molekul atau atom dari kristal tersebut, ya. Coba Anda lihat di sini ada beberapa atom, ya. Ini ada yang bulat-bulat ini kita anggap sebagai atom, ya. Ini ada di bidang A, ya, bidang A aksen. Lalu yang bagian yang kedua adalah bidang B dan B aksen. Ya. Misal nih kita tinjau saat ada satu atom, ini adalah atom P, ya, atom P ini kita tinjau sebagai atom acuannya. Kemudian di bagian bawah ada atom Q, ya. Ini ada atom P, ada atom Q. Kalau kita buat garis yang tegak lurus, ya, antara atom P terhadap ini kita anggap sebagai garis dari ini bidang dari gelombang, ada gelombang satu, ada gelombang kedua nih, lihat ya. Misalnya ini ada gelombang sinar X, ya sinar X itu kan berkasnya kan banyak gitu ya. Saat melewati suatu apa molekul itu kan banyak nih. Kita ambil dua aja nih, dia sebagai contoh. Ini gelombang satu, nanti akan melewati atom P, kemudian nanti dia terhambur kan ke sini ya, terhambur. Kemudian yang atom apa yang gelombang dua akan menembak atom Q, ya, kena ke atom Q, kemudian nanti akan terhambur. Nah, garis yang tegak lurus ini dinyatakan sebagai titik S, ya, PS, itu tegak lurus antara atom P terhadap bidang ini ya, garis ini ya. Kemudian kalau yang T adalah yang tegak lurus antara P terhadap garis gelombang yang terhambur tadi. Gitu ya. Oke, selanjutnya gimana? Di sini ada jarak antar kisi DHKL. Ya, dinyatakan sebagai DHKL. Itu adalah jarak antar kisi antara bidang A aksen, A aksen dan B aksen. Oke, ya. Oke, selanjutnya gimana? Saat gelombang dari ini ya, gelombang datang dari 1 ke 1P ini ya. Ya, di sini kan membentuk sudut ya, membentuk sudut. Kemudian sudut ini akan sama juga dengan sudut SPQ dan sudut TPQ. Ya. Oke. Bagaimana hukum Bragg itu berlaku? Ya. Hukum Bragg itu menyatakan bahwa ya jumlah kelipatan gelombang, ya, kelipatan panjang gelombang itu akan sama dengan jarak atau selisih antar ini ya, antar panjang gelombang antara gelombang satu dengan gelombang dua. Ini kan kalau Anda lihat gelombang satu dengan gelombang ini, gelombang dua ini memiliki selisih kan, memiliki selisih panjang gelombang. Yang mana selisihnya? Nih Anda lihat nih, ini kan 1P. Sama aja dengan 2S kan. Panjang 1P itu sama dengan panjang 2S. Tuh enggak? Ya. Kemudian panjang P1 aksen itu sama dengan panjang P2 aksen. Maka selisihnya tuh yang mana? Ya. Nah, selisihnya yang mana? Berarti kelebihannya berarti kan ya yang tidak sama dengan yang berkas yang pertama, yaitu adalah ini berarti panjang SQ dan panjang KT. Ya, jadi SQ tambah KT merupakan selisih panjang gelombang antara dua gelombang yang tadi. Ya, ini menurut hukum Bragg ya. Menurut hukum Bragg bahwa kelipatan panjang gelombang itu akan sama dengan selisih apa namanya itu panjang gelombang yang dilewati ya. Nah, sekarang SQ itu mana ya? Itu bisa kita nyatakan dengan bentuk apa? Ya, kita lihat nih. SQ kan ini ya. SQ kan ini panjang ini ya. Menggunakan hukum Pitagoras ya, hukum sinus cosinus.
kita lihat bahwa SQ ini merupakan nilai sinusnya ya. Nilai sinus dari apa ini? Sudut theta ini ya, sudut yang ini ya. Nah, kemudian yang garis ini, yang PQ ini sama aja dengan DHKL. Ya. Maka untuk mencari SQ itu adalah nilai sinus dari theta dikalikan dengan DHKL. Ya. Sinus theta dan DHKL. Lalu yang kita yang mana kita itu? Kita itu adalah sama kayak tadi ya, ini kan sudut ya, maka ini kalau di depannya berarti mencari nilai sinusnya juga. Nilai sinus dari T dikalikan dengan DHKL. Ya. Nah, berarti DHKL sinus theta tambah DHKL sinus theta hasilnya adalah 2 DHKL dikalikan dengan sinus theta. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Bragg yang akan dipakai saat kita menentukan berapa DHKL ya. DHKL ini ya, itu adalah jarak antar kisi. Nah, kalau misalkan dia berupa kubus ya, maka DHKL-nya itu akan sama dengan A per akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat ya. Masih ingat ya, kemarin HK itu menunjukkan apa? Kan ada UVW, ada HKL, ada QRS kemarin, masih ingat ya? Kalau QRS menunjukkan apa? Menunjukkan koordinat titik ya. Kalau HKL menunjukkan arah. Koordinat bidang, Ibu. Arah atau bidang? Cepat tadi yang menjawab. HKL itu arah ya kalau tidak salah ya. Kalau bidang itu UVW atau kebalik, coba lihat lagi. Kemarin di catatan, oh iya, Bidang. maaf ya, bidang ya, kebalik. Bidang ya, HKL itu adalah bidangnya. Maka nanti kalau kita dapat DHKL, ya kita bisa dapat HKL-nya ya, atau bidang dari kisah tersebut. Gitu ya. Ini jadi untuk hukum Bragg tadi sudah disebutkan ya bahwa kelipatan panjang gelombang sama dengan 2 DHKL sinus theta. Kalau dia itu kubik, maka DHKL-nya bisa Anda dapatkan ya, DHKL sama dengan A dibagi akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini agak ada materi yang terlewat sebelum ke alat. Saya pindah dulu ke ini ya. Terus saya dilanjutin dulu aja yang ini. Oke, tadi ya kita sudah dapatkan untuk perumusan hukum Bragg-nya. Nah, ini adalah gambar skematik dari diffractometer X-ray ya, X-ray diffractometer. Ya, jadi nanti dalam pengukurannya ya sampel itu akan ada disimpan di ini yang titik S ini ya. Jadi ini adalah untuk menyimpan spesimen atau sampel yang akan kita ukur ya. Kemudian T ini adalah sumber X-ray-nya ya, ini pakai X-ray. Ini spesimennya atau sampelnya kita simpan di sini. Lalu untuk detektornya pakai di sini ya, C ini. Nah, detektor ini itu akan berubah-ubah ya, posisinya berubah-ubah sampai dia dapatkan hasil difraksi maksimum gitu ya. Jadi misalkan nih ya, awalnya ini spesimen simpan seperti ini, lalu
ini sembahkan cahaya sinar X-nya. Nah, si detektor itu akan kita atur-atur posisinya, ya. Ini akan dilihat dari dua theta ini ya, dua theta ini berapa sudut yang dihasilkan saat terjadi difraksi maksimum, ya. Ini di apa sudutnya ini 0 sampai 180, ya. Dicek sedikit-sedikit gitu ya. Sisi detektornya itu akan berubah-ubah sampai nanti terlihat mana difraksinya yang maksimum. Ya, kita lihat contohnya dari grafik yang dihasilkan, ya. Oke, ini adalah hasil difraksi dari ini ya, iron atau Fe ya, besi alpha iron polikristalin, ya. Bisa Anda lihat ini sumbu Y-nya adalah intensitas, kemudian sumbu X-nya adalah difraksi, sudut difraksi sebesar 2 theta, ya. Kemudian di grafik ini Anda lihat ada semacam kayak apa ya, mungkin kayak rumput, kayak sendi rumput kalau yang di pramuka ya. Cuman di sini Anda lihat ada yang kecil intensitasnya, ada yang sangat besar, ya. Nah, merujuk tadi ya dari penjelasan di awal, kalau misalkan yang diambil itu adalah difraksi yang maksimumnya aja, ya, maka yang memiliki intensitas yang sangat besar itu menunjukkan difraksi yang maksimumnya, ya. Nah, misalkan yang pertama ini ada di sudut berapa nih? Bidang 110. Di sudut berapa? Ini ada 3 ya yang terlihat di grafik ini, ada 3 sudut yang menghasilkan difraksi. Ada 110, 200, dan 211. Ya. Untuk yang pertama 110 berapa sudutnya? Siapa mau membaca grafik ini? Coba Zulfa, Zulfa ada? Zulfa. Halo Zulfa, bisa kedengar suaranya? Iya, Ibu. Oke, bidang 110 berapa sudutnya? Di sini bidang 110. Sebentar, Ibu. Kelihatan, Ibu. Sudutnya berapa tuh? Theta. Mungkin 2 theta, Ibu ya, 2 theta itu. Maaf, Ibu masih kurang paham. Oke, nebak dulu aja nih berapa sudutnya. Kan di sini di gambarnya ini kan dari 20 sampai 100 ya. Mungkin Ibu ini antara 40-50 sekitar 44-45 Ibu. Oke, ya menurut saya 40 berapa? 45 berarti ya. Iya, sekitar Karena 40 kan di sini. Oke, selanjutnya untuk 200 berapa sudutnya? Muhammad Fauzan. Fauzan, kedengaran suara saya? Cek cek. Nah, itu sampai 200. Bukan 200, 200 itu. Oh. Ini bidang ya, bidang kristal ya, bukan bilangan. Bidang kristal 200. Oh, jadi itu yang HKL ya? Apa tadi? GKL HKL-nya atau ini 200. Ini HKL berarti disebut berapa HKL-nya nih? 0. Hah? Gimana? Berapa nih? Bidang 200 ini. Di sudut tengah-tengah itu kayaknya Bu 65 kayaknya Bu. Tengah-tengah enggak sih 65. itu? Ada kan garis tuh Bu. Ah, 61 lah. 66 lah, kan lebih dikit itu enggak sih? Oke, 65, 66. Oke ya. Satu lagi. Ya, sudut apa? Intensitas
bidang yang ketiga ya, 211 itu ada di sudut berapa? Coba cek. Aisyah mau, Aisyah? Boleh Ibu, kalau dilihat dari apa itu sudut itu kayaknya mendekati ke 80, 82 sepertinya Bu. Oke, sekitaran 82 kata Aisyah ya. Oke, tadi kan pertanyaan saya adalah berapa sudutnya ya. Nah, Anda semuanya terkecoh ini ya, tiga-tiganya. Kenapa terkecoh? Karena di sini satuannya adalah 2 teta, bukan teta. Tinggal 2 teta ya ini ya. Berarti kalau misalkan yang pertama nih, ya, yang bidang 110 ini ada sekitaran 44 atau 45 gitu kan ya. Berarti sudutnya berapa? 44 dibagi 2, ya, sekitaran 22 derajat gitu ya. Yang ini 65 kan sekitar 65 ya. Ini 2 teta, berarti tetanya adalah 65 bagi 2. Jadi ya 32,5. Nah ini sekitaran 82-an mungkin ya. 82 dibagi 2, 41 derajat. Gitu cara bacanya ya, jangan lupa. Ini karena satuan di sini merupakan 2 teta. Tadi ya di grafik juga ya. Mana tadi? Yang grafik dari skema alatnya ya, skema alatnya tadi itu menunjukkan 2 teta ya, menunjukkan 2 teta sehingga tetanya itu sendiri adalah kok ke sini sih. Oke, maaf ya, kurang nyaman ya ininya. Tadi halaman berapa? 78. Nanti bentar lagi. Ini ya. Nah ini 2 teta nih. Jadi si sudutnya itu diatur sebesar 2 teta. Gitu. Ya. Jadi untuk membaca grafik dari atau spektrum dari sinar X itu pakainya teta, bukan 2 teta. Gitu ya. Jadi ini harus dibagi dengan 2 semuanya ini ya. Kalau nanti didapatkan nyari tetanya. Gitu. Ya, dipahami ya. Untuk membaca spektrumnya seperti itu. Ya. Oke, ini ada contoh penggunaan dari hukum Bragg tadi ya. Untuk kristal FeBCC ya, tentukan interplanar spacing itu tadi ya, DHKL, jarak antar kisi dan antar bidang tadi ya. Lalu yang kedua adalah diffraction angle atau sudut difraksinya untuk bidang 220 ya. Diketahui bahwa parameter kisinya untuk FE itu adalah 0,2866 nanometer, kemudian dianggap memiliki panjang gelombang yang monokromatik sebesar 0,1790 nanometer untuk X-ray-nya. Ya, lalu order dari refleksinya adalah sebesar 1. Ya. Oke, kita hitung dulu berarti untuk mencari DHKL-nya ya. Ini kan ditanya yang pertama DHKL nih. DHKL-nya diketahui A-nya itu tadi ya, jarak antar kisinya 0,2866 nanometer. Nah, kemudian ini diketahui kadangnya adalah 220, berarti H-nya adalah 2, K-nya adalah 2, L-nya adalah 0. Ini kan HKL ya. Nah, kemudian didapatkan DHKL-nya, ya kita masukin berarti A per akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat ya. A-nya sebesar ini dibagi akar tadi HKL-nya ya. Berarti nanti ini 4 tambah 4 ya, 8 akar 8. Jadi 0,26 dibagi dengan 8-nya 0,1 ya. Ini untuk yang kedua. Yang
Yang pertama, yang kedua adalah sudut ya, nyari sudut. Berarti pakai yang mana? Ya, pakai hukum Bragg tadi ya. Karena di sana ada sin. Tadi rumusnya adalah N sama dengan 2 DHKL minus theta. Ya, kita nyari si tetanya berarti sin theta sama dengan N lambda per 2 DHKL. N-nya tadi disebutkan ya. N itu adalah order difraksi. Difraksi itu kan bisa macam-macam, ada 1, 2 dan seterusnya sampai tak terhingga N1 itu berarti menunjukkan pusat pusatnya ya, pusat difraksinya. Tadi sebutkan N-nya sama dengan 1, lambdanya adalah panjang gelombang dari sinar X, gitu ya, yang ini, yang 0,1790, ya, kemudian 2 DHKE, tadi DHKE-nya perhitungan yang pertama, nah, Anda selesaikan hasilnya adalah 0,884, ya, atau ini kan artisnya segini, 62,13. Nah, difraksi itu adalah 2 theta. Maka 2 tinggal kalikan kali 62 sama dengan 124,26 derajat gitu ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami silakan kasih jempol. Ya kan, kasih reaksi jempol kalau Anda paham, kalau Anda tidak paham boleh kasih reaksi jempol terbalik. Oke, cuman Zupa aja ya nih yang ngasih reaksi jempolnya. Yang lain gimana nih? Antara antara bingung atau tidak paham gimana nih? Robi masih bingung. Oke, Robi apa yang masih membingungkan? Robi. Banyak Bu, karena jaringannya putus-putus juga jadi susah. Apanya? Kurang jelas suara. Jaringannya putus-putus Bu. Oh, jaringannya putus-putus. Iya. Oke, yang lain gimana? Suara saya terdengar jelas nggak yang lain? Oke, ya. Di sini emang agak hujan tadi ya. Nanti saya kirimkan slide-nya ya, sekaligus nanti dibuatkan lagi di pertemuan di kelas insya Allah ya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya secara garis besarnya bahwa untuk difraksi sinar X itu berguna untuk menentukan bidang antar kristal, kemudian juga bisa menentukan sudut ya, sudut daripada difraksi ya. Kemudian juga jarak antar bidang juga bisa kita dapatkan dengan informasi difraksi sinar X itu ya. Oke. Selanjutnya ada pembahasan tentang zona Brillouin ya. Zona Brillouin itu bentar. Sini nggak ada. Nah, ganti ke ya bisa dicoret-coret. Iya, tidak ada ternyata. Untuk konsen.
Baik. Nah, selanjutnya adalah setelah Anda memahami bagaimana proses dari difraksi sinar X itu, kita akan membahas tentang zona Brillouin, ya. Tulisnya Brillouin, dibacanya Brillouin, ya, karena ini orang ini ya, orang Prancis ya. Dia menjelaskan tentang bagaimana zona atau daerah-daerah dari atom itu dalam kisi resiprok, ya, atau kisi balik. Kalau misalkan kita bicara difraksi sinar X, atom yang kita dapatkan dari hasil difraksi itu merupakan atom resiprok atau atom kebalikan, gitu ya. Sama seperti hanya kita saat bercermin, itu kan saat kita bercermin itu antara kita yang real dengan yang bayangan kita di cermin itu adalah kebalikannya gitu ya. Jadi kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu kan. Nah, itu dalam dalam atom juga sama. Saat kita menembakkan atom tersebut ya menggunakan sinar X, nanti hasil pantulannya atau hasil difraksinya itu merupakan kebalikan ya, kebalikan dari atom asalnya gitu. Nah, sehingga nanti untuk analisanya kita menggunakan prinsip atom atau kisi resiprok namanya ya. Nah, dalam kisi resiprok itu nanti akan terbagi menjadi beberapa daerah atau zona gitu ya. Nah, zonanya ini disebut dengan zona Brillouin ya. Nah, di sini ada cara bagaimana menentukan zona Brillouin itu sendiri gitu ya. Nah, sebelumnya supaya kebayang seperti apa zona Brillouin itu ya, saya akan tampilkan bukan animasi ya, video tentang bagaimana zona Brillouin itu terbentuk ya. Untuk zona Brillouin ke-1, kedua dan seterusnya itu akan ada perbedaan ya. Coba kita lihat. Kemudian bisa dibuka di ini. Oke, terlihat nggak ini ada tampilan video ya. Ini saya pause dulu. Ini adalah 20 zona Brillouin pertama dari kristal simple kubik ya. Jadi simple kubik kalau zona Brillouin pertama ya, saat dia difraksi zona pertama itu akan bentuknya seperti apa, kedua seperti apa, ketiga sampai seterusnya nanti ke 20 gitu ya. Mudah-mudahan ini videonya bisa terlihat dengan jelas ya. Oke, akan diperhatikan terlebih dahulu. Ini adalah zona pertama. Ini zona kedua ya. Zona kedua, zona ketiga, zona kelima, zona keenam, zona Jadi kalau dilihat karakternya semakin besar zona, dia akan makin besar ya bidangnya dan juga semakin tidak beraturan gitu ya. Awalnya kubus sederhana, kemudian berubah sampai dia bentuknya aneh-aneh gitu kan. Nah, tapi makin ke sini kan makin membesar tuh ya. Nah, jadi bukan atomnya membesar, tapi wilayah atau zona yang terlingkupinya makin banyak ya. Jadi di dalam atom ini, misalkan ini kan awalnya atomnya segini ya, bentuk kubusnya itu bentuk molekulnya seperti ini, seperti kubus gitu kan. Ini saat zona kita mau misalkan membuat melihat difraksi dari atom yang memiliki simetri kubus, untuk zona pertamanya tetap kubus gitu.
Tapi kalau nanti kita perbesar lagi zonanya, itu akan memiliki bentuk yang berbeda. Ya, kita lihat nih, ini zona yang keduanya. Ini udah berbeda kan? Ini bukan lagi kubus. Ya, kemudian saat zona ketiga, ini udah makin berubah lagi, aneh lagi kan bentuknya. Gitu. Dan seterusnya, tadi sudah Anda lihat, sampai dia jadi zona ke-20. Ya. Nah, jadi fungsi zona berulang itu apa? Zona berulang itu akan menentukan berapa banyak atom yang terlingkupi oleh si zona tersebut ya. Sehingga kalau makin besar zona berarti dia akan melingkupi atom yang lebih banyak lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan zona itu sendiri ya. Secara manual dulu nih, ya secara manual. Karena biasanya zona ini akan kita pakai untuk komputasi nantinya tuh ya. Untuk komputasi kita pakai zona keberapa gitu kan. Itu gambaran secara visualnya. Ya, nanti kalau soal komputasi cukup dituliskan aja zona keberapa gitu kan. Nah, ini cara membuat zona Brillouin secara manual ya, secara manual. Oke, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu titik atau atom acuannya. Ya, misalkan ini secara dua dimensi ya, dua dimensi dulu ya, karena kalau tiga dimensi udah agak pusing tuh ya. Ini secara dua dimensi dulu. Kita tentukan mana pusat atau atom yang menjadi titik acuan ya, supaya mudah biasanya dibuat yang di tengah-tengah ya. Yang hitam ini adalah atom atau atom yang dijadikan acuan ya. Langkah pertama adalah kita menghubungkan atom yang menjadi acuan dengan atom sekitarnya ya, yang memiliki jarak antar atom yang sama ya. Ya, misalkan ini ya, yang paling terdekat berarti kan yang ada di sebelah kiri, kanan, ya, kemudian yang atas, bawah ini kan. Harus jaraknya yang sama. Nah, misalkan ini atom ini dengan atom yang ini, itu jaraknya misalkan kita tentukan sebagai A, gitu kan ya. Maka dari sini ke sini pasti A juga ya, karena ini dianggapnya adalah atom atau strukturnya adalah kubus ya atau kubik. Ini ke sini, kemudian ke samping. Ya, kita harus membuat garis yang menghubungkan antara atom acuan dengan atom tetangga yang memiliki jarak yang sama. Oke ya, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita membuat garis yang akan membagi dua sama besar dari garis yang ya. Ini misalkan garis ini ya. Terus kita buat garis yang tegak lurus dan memotong sama besar ya. Nah, inilah garisnya. Nah, ini ya. Inilah garis yang memotong antara ini ya, garis yang menghubungkan antara titik acuan dengan sebelah yang sebatas. Maka untuk yang lainnya sama ya. Anda misalkan yang ini ya. Ini kan garisnya. Anda bikin garis yang tegak lurus dengan itu. Saya kasih warna yang berbeda ya. Misalkan ini. Nah, ini berarti harus lurus nih ya. Ini saya pakai mistar, nanti pakai mistar ajainya ya. Kemudian yang lainnya juga sama. Ya. Berarti ini akan ada di tengah-tengah kan. Ini akan ada tengah-tengah. Ini juga akan ada di tengah-tengah. Gitu ya. Oke. Nih hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya apa? Garis atau maaf, bukan garis. Daerah yang terlingkupi ini ya, yang apa namanya tuh, yang terlingkupi oleh semua garis yang tadi, ini disebut dengan zona Brillouin pertama. Jadi zona Brillouin pertama terisi oleh satu atom saja, gitu ya.
satu atom aja. Dan bentuknya ini hampir sama dengan kubus nih bentuknya yang ini kotak ini ya. Ini kalau 3 dimensi dia akan jadi kubus itu. Ya, makanya tadi pas Anda lihat di video, zona berulang pertama itu akan sama dengan bentuk asli dari struktur molekulnya. Ya, ini zona yang pertama. Kalau misalkan kita mau menentukan zona yang kedua, ya, berarti Anda sama dengan tadi caranya. Tentukan atom dengan jarak terdekat yang kedua. Ya, jarak atom terdekat yang kedua. Tadi kan kalau yang ke sini kan A ya. Nah, ini ke sini udah, ke sini udah, ke sini udah, ke sini udah. Maka yang kedua adalah kita cari mana yang memiliki jarak atom yang dekat. Ya, yang dekat selain yang tadi. Nah, kalau Anda lihat berarti yang mana nih yang dekat yang belum kita lihat tadi. Berarti ke sini ya, yang ke sini nih. Yang diagonal. Yang diagonal ini, kemudian yang atom ini ya. Atom ini belum, ini juga. Nah, itu. Caranya sama, Anda bikin garis dari atom acuan ini ke atom yang tadi diagonal ya. Kemudian buat garis tegak lurus yang memotong sama panjang ya. Ini yang merah ini. Lalu kalau yang kedua ini ke sini berarti kan ya, tarik garis. Setelah itu bikin garis yang tegak lurus membagi dua. Nah, ini yang merah. Yang ketiga dari sini ke atom yang sini ya. Anda bikin garis yang biru kemudian potong sama besar ke pakai garis yang merah ini. Seterusnya juga dengan yang ini sama ya. Sehingga Anda dapatkan yang mana nih wilayahnya atau zonanya. Ini yang terlingkupi adalah yang ini berarti. Ini ya. Maaf ini ya garisnya tidak lurus. Nah, segini berarti. Ya. Ini adalah zona yang kedua. Ya, udah beda ya dengan yang tadi. Yang tadi awalnya kubus, ini udah berbeda lagi. Ya. Oke. Nah, itu baru yang kedua. Yang ketiga yang mana? Ya. Nah, ya kalau di sini gambarnya yang ini nih. Nah, ini lebih jelas. Yang kuning ini ya. Yang kuning ini adalah zona kedua. Ya. Zona kedua. Jadi dia sudah melingkupinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom yang terlingkupi oleh zona yang kedua. Zona ketiga gimana? Zona ketiga sama dengan cara yang tadi. Anda cari atom dengan jarak terdekat yang ketiga. Ya. Tadi kan ke sini A. Ke sini berapa nih? A akar 2 ya. Kan ini diagonal nih. Ini A, berarti sini adalah A akar 2. Setelah itu berapa? Apakah ke sini? Kalau ke sini kan berarti 2A ya. Atau misalkan ke sini. Nah, ini berapa nih hasilnya? Anda cek ini kan A, ini 2A ya. Jadi A kuadrat tambah 2A kuadrat berapa? 4 tambah 1, 5 ya. 5 A akar 2 ya. Jadi A akar 5. Nah, A akar 5 dengan 2A apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, nanti ditentukan ya. Seperti itu. Coba A akar 2 itu berapa? Akar 5 ya. Akar 5A sama 2 lebih besar, lebih kecil. Ini ya 2 ya. Kan kalau akar 4 itu kan 2 ya. Ini akar 5 berarti akan lebih besar daripada. Nah, berarti zona ketiga itu Anda hubungkan antara ini, pusat ini ke ini. Nah, ke sini. Ya, ini untuk zona ketiga. Ini zona ketiga. Ke sini. Coba sampai sini dulu. Bisa ngikutin nggak untuk menggunakan atau menggambarkan zona Brillouin? Coba saya minta siapa ya? Ada yang mau menjelaskan lagi?
cara menentukan zona Brileuang? Langkah pertamanya gimana? Fauzan bisa? Bisa ngikutin Fauzan? Bisa kebayang? Ketawa dia. Gimana? Bingung atau udah ngerti? Masih belum bisa ngikutin sih Bu, soalnya tadi mencoba ngikutin cuman nggak nyampe. Itu Rafli bisa Rafli ngasih jempol tuh Insya Rafli. Allah, Bu. Boleh Rafli dibantu saya, soalnya saya masih mencoba mencoba mengikuti gitu, Mang Rafli boleh. Oke, langkah pertama apa Rafli yang pertama itu dari gambar ini? Langkah pertama mungkin mencari zona terdekat dulu, yaitu titik terdekat. Kemudian membuat garis, dipotong sama besar, mencari garis tegak lurus ya Bu ya. Kalau di gambar ini Untuk aja nih, langkah dari gambar ini dulu aja, gimana Rafli? dari gambar itu sudah dicari Bu zona terdekatnya yang Ya, ini pertama. adalah jarak terdekatnya ya dengan atom sebelahnya. Kenapa ke sini enggak? Karena ini beda ya. Ini ke sini tuh beda jaraknya. Kalau ke sini kan A ya, ke sini A, ke sini A, ke sini A. Kalau ke sini ini adalah A akar 2. Ya, ini pakai Pitagoras ya. Ini A, maka ini adalah A akar 2. Gitu ya. Jadi kita harus mencari yang sama dulu. Ya, jadi harus sama. Oke, ini poin yang pertama. Poin yang kedua gimana, Rafli? Setelah kita dapatkan jarak terdekatnya, selanjutnya gimana? Membuat garis tegak lurus Ibu di tengah-tengahnya. Garis tegak lurus yang memotong garis tadi ya. Memotong garis tadi yang kita buat, ini harus memotong tegak lurus dan sama besar. Ya, jadi harus di tengah-tengahnya nih, tengah-tengahnya. Ya, yang lainnya juga sama untuk atom yang lain ini juga sama, tegak lurus, sehingga didapatkan yang. Nah, inilah yang disebut dengan zona Brileuang pertama. Nih, yang ini ya. Kotak ini adalah zona Brileuang pertama hasil tadi. Hasil kita membuat garis lurus dan juga membaginya sama besar. Nah, yang merah ini nih, ya, yang merah ini. Ya, ini zona yang pertama. Ya, oke, terima kasih Rapu ya sudah dibantu. Zona kedua dan seterusnya sama prinsipnya gitu ya. Tadi setelah jarak yang terdekat itu adalah A, nah kita cari jarak terdekat yang kedua. Ya. Nah, berarti kita kalau lihat dari gambar ini kan di sini udah nih, ini udah. Berarti yang sebelahnya ini berapa tadi? Itu adalah A akar 2. Nah, berarti dari sini ke sini adalah A akar 2. Kita cari lagi yang A akar 2 mana lagi? Berarti atom yang ini ya. Terus atom ini sama atom ini. Kita bikin garis lurus. Garis lurus. Setelah itu bagi berdua, bagi ya dipotong ya. Nah, garis pemotongnya adalah ini yang merah ini. Yang merah. Nanti kelihatan nih yang terlingkupinya mana. Nah, kalau di sini berarti gambarnya adalah yang ini kan jadi gini ya. Nah, hasilnya adalah yang kuning ini. Yang kuning-kuning ini adalah zona kedua. Ya. Ozer, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya itu Ibu tanya Bu. Jadi kalau misalnya garisnya itu miring berarti arahnya itu miring berarti Iya, garis pemotongnya nanti miring lagi. Pokoknya membagi 2 sama besar aja. oh, berarti kalau misalnya habis yang terdekat baru yang tadi yang gunting yang akar 2 ya Bu, A akar 2 Akar terus 2. dan seterusnya gitu. Nah, seterusnya nanti kita cek lagi mana yang terdekat ketiga. Oh. Kan ke sini tadi A ya, ke sini A akar 2. Nah, kalau misalkan mau ke sini berapa? Misalkan ke atom ini ya, berarti kan ini 2A, ini 1
pakai Pythagoras ya. 2A kuadrat ditambah kuadrat berarti 5A kuadrat. Diakarin tuh. Diakarin kan kalau Pythagoras ya, berarti akar 5A. Akar 5A itu berapa? Nah, akar 5 kan sekitaran 2 lebih pasti kan? Pasti 2 lebih. Kita bandingkan dengan ke sini nih. Nih, ke sini kalau ke atas ini berapa? Ini kan 2A. Ini kan A, ini A tambah 2A ya. 2A dengan akar 5A, gedean mana? Gedean akar 5A kan? Berarti untuk zona berulang ketiga Anda jangan ngambil ke sini. Ya. Zona berulang ketiga jangan ngambil ke sini, tapi ngambilnya ke yang jaraknya 2A. A berarti ada 4 ya, ke atas, samping, bawah, kiri gitu. Ya, setelah itu sama kayak tadi caranya. Setelah kita dapatkan garis yang menghubungkan, kita bagi 2. Nah, bagi 2-nya saya kasih warna apa ya? Kasih warna ini aja. Orange. Ya. Nah, ini kan 2A nih. Kita bagi 2 berarti pasti bakal ada di sini kan? Di sini nih. Nah, ini motongnya. Maaf nih nggak lurus ya. Terus yang ini dari sini ke sini bagi 2 ini ya. Terus dari sini ke sini bagi 2 ini. Dari sini ke sini bagi 2 hasilnya adalah ini. Maka zona bilangan ketiga itu adalah saya kasih hasil ya. Saya kasih hasil yang warna biru tua ini ya. Ini nih yang kotak ini ya, yang kotak ini nih. Nah, ini biru tua ini itu adalah zona berulang ketiga. Ya, kayak gitu. Ya, kebayang ya. Supaya Anda paham ya, nanti silakan gambarkan zona berulang itu ya dengan cara yang tadi di kertas ya, di buku tugas Anda ya, dengan menggunakan simetri kubik aja ya, yang sederhana kayak gini ya, bikin bikin bulatan-bulatan kayak gini, bulatan-bulatan atom kayak gini, jaraknya dibuat sama. Kalau punya apa ya, buku berpetak boleh gitu ya, atau misalkan mau gambar sendiri juga boleh. Saya minta Anda manual ya, karena kalau di internet pasti banyak gitu ya, zona sampai zona beberapa juga pasti ada gitu. Saya minta Anda menggambarkan zonanya mulai dari zona 1 sampai 5. Ya. Zona 3-nya udah dikasih tahu ya sama saya tadi. Zona 3-nya udah dikasih tahu. Berarti Anda tinggal menentukan zona keempat dan zona kelima. Gitu ya. Silakan Anda gambarkan ya. Nanti dikumpulkan sekaligus dengan yang kemarin ya. Tugas yang kemarin di minggu depan insya Allah ya. Pahami tugasnya ya. Pakai warna-warna ya kalau bisa ya. Pakai spidol atau pakai pensil warna atau apapun lah yang supaya ngebedain ini zona 1, 2, 3-nya biar lebih jelas gitu ya. Tidak tidak bertumpuk ataupun tidak bisa dibedakan kalau warnanya sama. Oke, sampai sini ada yang lagi. Ya. Nah, ini mungkin Anda belum kebayang ya gunanya apa tadi zona berulang ini. Nanti saat Anda mengerjakan tugas kelompok ya berupa komputasi, kita saat menentukan molekul yang akan kita hitung, itu akan dipengaruhi
waktu ya yang akan lebih lama lagi. Nah itu ya, jadi itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan zona berluang. Oke ya, bisa dipahami ya. Silakan yang masih bingung dengan tugasnya atau mungkin materinya, boleh. Minggu depan itu masih tentang dipraksi kalau nggak salah ya. Oh udah sih. Masuk energi ikat juga bisa. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada saya absen dulu deh. Sambil Anda mikir-mikir kalau ada yang belum jelas. Dari kelas A dulu deh. Ahmad Hafiduddin. Ahmad Hafiduddin nggak ada. Sakit Ibu. Ahmad Hah? Sakit? Iya, ada surat sakitnya. Oke. Oke, Ahmad Lukasyah. Ahmad Lukasyah ada? Mana tadi ada? Aprilia. Aprilia nggak ada. Azrisa. Hadir Ibu. Tenia. Ibu, Aprilia hadir Ibu, tapi mati. Halo Ibu, Ahmad Oke. Lukasyah hadir Ibu. Laptopnya bermasalah. Oke. Azrisa ada ya tadi? Hadir Denia. Ibu. Ibu Hadir Ibu. Novita. Habib sama tadi Ukas Ibu hadir Ibu. Cuman laptopnya bermasalah tadi keluar. Hapita hadir Ya. Ibu. Muhammad Dafiar. Hadir Ibu. Muhammad Fauzan. Hadir Ibu. Muhammad Nurullah. Hadir Bu. Nanda. Hadir Ibu. Raffi. Hadir Ibu. Rafli.